Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam pemirsa, berjumpa lagi warahmatullahi bersama wabarakatuh. saya Aurelia Devitasari sebagai host program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad pada hari ini 15 Ramadan 1447 Hijriah. Program ini tayang setiap harinya pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan dan disiarkan di platform YouTube kami Masjid Miftahul Itihad. Program ini tidak hanya sebagai ruang untuk belajar, tetapi juga media untuk merenung dan memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan tahun ini. Baik, tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan, di mana dalam fase ini semangat yang awalnya membara menjadi mulai menurun. Bangun sahur terasa berat, ibadah kadang mulai kendor. Nah, lewat talkshow hari ini kita akan ngobrol santai tetapi penuh makna tentang bagaimana cara menjaga semangat agar tetap konsisten sampai akhir Ramadan. Baik, untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat bagi kita semua. Langsung saja kita sapa Ustadz Ali Thohir. Ustadz, Oke, beliau merupakan anggota Lembaga Batsul Masail PCNU Kota Surabaya, sekaligus guru Minu Miftahul Ulum. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat dan semuanya lancar. Alhamdulillah. Oke, Di puasa pertengahan ini gimana? Masih semangat membara atau sudah sedikit geleot-geleot gitu, Ustaz? Oke, namanya ibadah tentu ada naik ada turunnya. Tuh. Tapi tak usahakan semuanya tuntas sampai akhir. Ya, Amin. amin. Ya, semoga puasa kita lancar sampai akhir Amin, nanti ya, amin ya Ustaz. rabbal Amin. alamin. Oke. Terima kasih sudah meluangkan sedikit waktunya, Ustadz, untuk hadir di program kita hari Oke, ini. sami-sami. Baik, Sami-sami. langsung saja kita mulai saja ya, Ustadz. Oke. Kan banyak orang bilang nih, semangat Ramadan itu kuat di awal saja, tapi mulai turun di pertengahan kan Ustadz. Nah, Oke. menurut Ustadz, kenapa sih hal ini tuh sering terjadi? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Namun sebelumnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah ma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati, tentu pertama tidak lupa takmir masjid Miftahul Ittihad serta seluruh kepengurusan, tidak lupa seluruh jamaah Masjid Miftahul Ittihad serta seluruh pemirsa yang menyaksikan pada saat ini. Tentu yang tidak kalah pentingnya juga teman-teman dari Remas Masjid Miftahul Ittihad dalam channelnya, yakni channel YouTube Masjid Miftahul Ittihad TV. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengenai pertanyaan dari Mbak yang mendampingi saya pada saat ini, yakni Mbak Devi. Tadi beliau bertanya tentang masalah menjaga semangat di pertengahan Ramadan. Karena memang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa ibadah itu memang kaitannya dengan masalah keimanan tentunya, masalah keimanan, sehingga ada naik, ada turunnya seperti itu. Yazidu wa yanqus Ramadannya. Ini memang bagi umat manusia selain para nabi memang sifatnya seperti itu. Cuma ada beberapa tip yang bisa menumbuhkan semangat untuk ibadah. Sekali lagi, memang pada awal-awalnya ketika start itu hampir setiap masjid, setiap musola, terutama ketika kegiatan sholat tarawih itu hampir penuh, penuh.
Tapi ketika pada akhir-akhir, di pertengahan khususnya, itu sudah mulai mengalami kemajuan dalam shop-nya. Kemajuan dalam soft, Nggih, betul. shop-nya maju. Iya. Jadi awalnya itu di belakang, penuh bahkan sampai tidak kebagian tempat. Itu ketika awal, ketika akhir masuk pertengahan, itu shop itu sudah mulai maju, shop 3, shop 2, shop 1 itu. Bahkan bisa jadi nanti tinggal imam dan bilalnya nanti itu. Ya mudah-mudahan kita semua jamaah Masjid Miftahul Ittihad serta seluruh pemirsa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Baik, untuk menjaga semangat di pertengahan Ramadan atau di masa berjalannya puasa Ramadan itu, yang pertama mungkin itu adalah kita perlu memperkuat kembali niat dan tujuan kita dalam berpuasa pertama dan ibadah-ibadah yang lain. Terutama di situ adalah masalah puasa. Maka dari itu, untuk memperkuat niat, yang pertama di situ adalah hendaknya kita betul-betul ikhlas niat karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Karena ketika kita niat ikhlas karena Allah, niat karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seberat apapun kita semua itu akan mudah untuk menjalani. Karena memang demikian, puasa itu sendiri adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar menahan lapar ataupun haus. Sehingga banyak kita atau para mubalik itu menyampaikan dalil daripada Al-Quran seperti yang kami sampaikan di awal, itu di penghujung ayat itu ada bunyi ayat yang berbunyi la'allakum tattaqun, agar kalian ini kemudian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika kita sudah niat ikhlas beribadah, ikhlas kemudian bahwa ini adalah betul-betul perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, yang kemudian bagaimana kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini yang mendorong kepada kita, insyaallah walaupun kita di posisi awal, walaupun kita posisi tengah, posisi akhir, itu insyaallah kita sama. Ya secara manusia tentunya banyak di antara saudara-saudara kita, atau mungkin saya pribadi, ini kok gak mari-mari posoan gitu Mbak. Dihitung itu. Iya, kok gak mari-mari. Tapi ya ketika kita niatkan kembali, kuatkan kembali niat itu, insyaallah itu akan bisa dilalui. Artinya tetap semangat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu muhasabah. Artinya muhasabah itu adalah menghitung-hitung betapa besarnya pahala di dalam bulan puasa. Kalau boleh kemudian saya itu memberikan bahasa, Allah itu memberikan mengobral pahala dengan semurah-murahnya. Kalau kita belanja di mall, banyak kemudian para customer itu mencari barang itu barangnya kelihatan bagus tapi harganya murah. Kan jadi itu, Pak. Sami dengan puasa. Puasa ini adalah ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Sebaliknya, Allah pun memberikan pahala dengan pahala yang lipat ganda. Sehingga dengan posisi kita puasa pun, itu nanti pengaruh kepada ibadah-ibadah yang lain juga diikutkan atau juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama seperti yang kami sampaikan, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Kemudian yang kedua di situ adalah muhasabah atau menghitung-hitung pahala atau introspeksi diri dan memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada hubungan sesama, kan seperti itu. Nah, ketika ini yang kita lakukan, ini adalah merupakan salah satu motivasi untuk kita tetap bersemangat di dalam
beribadah khususnya puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin kita perlu juga untuk merenungkan adanya pahala. Perlu kita merenungkan pahala daripada puasa itu sendiri. Yang pertama, di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam hadis tersebut dikatakan kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yuraghibu fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum bi azimatin fayaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya adalah barang siapa yang kemudian melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan, ini juga di lain kesempatan pernah dibahas bahwa qama Ramadan itu adalah maksudnya sholat tarawih, karena memang pada umumnya walaupun di siang hari itu puasa, kadang tarawihnya itu ngurangi seperti itu Pak, ngurangi. Nah, ketika kita itu melihat betapa besarnya pahala hanya dengan qiyamu Ramadan, Allah menjanjikan akan diampuni dosanya yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita tetap berpuasa, kita tetap melakukan qiyamul lail dengan cara salat tarawih. Allah Subhanahu wa taala kemudian menghapus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelum Ramadan ini. Jadi ketika ini yang kemudian kita renungkan, yang mulai dari awal sampai akhir ini adalah akan memotivasi kita, memotivasi orang-orang yang sedang menjalankan ibadah di dalam puasa untuk kemudian tetap semangat. Karena bagaimanapun kesempatan ini tidak ada Pak, di luar Ramadan. Kita pun tidak tahu apakah nanti di Ramadan yang akan datang kita akan berjumpa dengan Ramadan tersebut. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau seperti apa, kami kembalikan kepada Mbak Devi. Mbak Devi, monggo. Ya, itu Masya Allah sekali ya pembahasannya Ustadz. Nah, ini kan ada beberapa sesi diskusi atau pertanyaan ya Ustadz. Ada tips sederhana nggak dari Ustadz untuk kami anak muda agar di pertengahan Ramadan ini tidak terseret atau tergiur dengan teman kita yang ayo mokel gitu. Gimana Ustadz? Jadi ya itu tadi Mbak, kalau misalnya kemudian jenengan tanya tip itu sendiri artinya adakah kemudian hal-hal yang dapat memotivasi kita kemudian puasa itu tetap utuh, misalnya kalau melihat pertanyaan jenengan, atau ibadah-ibadah yang lain tetap utuh. Wau niku paling tidak yang pertama di situ adalah kita berangan-angan tentang betapa besarnya pahala yang kemudian diberikan Allah pada kesempatan di dalam bulan Ramadan. Karena pahala itu tidak ada yang kemudian dilipat gandakan oleh Allah sebesar ketika di dalam bulan Ramadan. Ada sebuah hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala langsung kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, yang artinya di situ adalah bahwa setiap amal manusia itu baginya kecuali puasa. Kalau puasa kata Allah fahuwali, itu urusan saya. Artinya apa? Puasa itu saking besarnya pahala oleh Allah itu dirahasiakan. Gampangannya malaikat itu sampean aja milo-milo. Iki mi puasa apa jarene aku. Jadi yang tahu-tahu aja. Iya. Cuma karena memang kita tidak tahu kan seperti itu. Tidak tahu bahwa tidak menyaksikan seperti apa kemudian besaran pahala itu. Akhirnya kita juga kurang semangat seperti itu. Tapi kalau kita kemudian mengimani bahwa apa yang pernah disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya atau yang pernah disampaikan oleh Nabi kepada kita
itu adalah merupakan sesuatu yang hak dan harus kita percayai, kita imani, maka ini insyaallah merupakan salah satu yang kemudian memicu semangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di di hadis qudsi tersebut Allah sampai mengatakan wa ana ajzibi, nanti saya yang membalas orang yang puasa itu. Wa inna ma yatsruku ta'amahu wa syarabahu min ajli fasiyamahu lahu wa ana ajzi bihi kulla hasanatin bi asyri amsalha. Ya. Ila sab'i mi'ati dha'fin illa siyam. Bahkan Allah di sini mengatakan orang yang kemudian melakukan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat. Bukan hanya 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat. Ketika melakukan ibadah. Illa siyam, kecuali puasa, Pak. Kalau puasa kata Allah Subhanahu wa taala wis kate lipat-lipatan dengan harga, dengan nominal sab'imi'a tifin, yakni 700 lipat, kali lipat. Allah mengatakan fahuwali wa ana ajzibi, ya sudah saya yang membalas, nanti saya yang kemudian akan memberikan pahala yang begitu besar bagi orang yang berpuasa. Nah, kalau kita melihat seperti ini, fa insyaallah kita pun juga eman kan seperti itu, Pak. Sayang ketika kita kemudian tidak berpuasa, lebih-lebih dari awal berpuasa, lu kok di tengah mukel ngoten nggih. Nah, lah eman gitu ya. Apalagi pas tinggal beberapa hari kita mukel gitu. Nah, itu. Nah, ini sangat disayangkan seperti itu, sangat disayangkan. Seperti itu, Mbak. Ya. Terus Ustadz, untuk pertanyaan yang kedua nih. Oke. Kita kan sering ada planning nih, Ramadan besok aku akan ngelakuin ada beberapa gitu. Nah, yang Oke. sering kali kan 1 hari 1 juz, jadi 1 bulan hatam Al-Qur'an, Khatam gitu. Al-Qur'an. Oke. Nah, tapi gimana nih Ustadz, kalau misalkan di bulan Ramadan itu kita tidak menghatamkan Al-Qur'an tersebut, apa dilanjut selain bulan Ramadan atau bagaimana Ustadz? Oke, baik. Memang termasuk yang disunnahkan di dalam bulan Ramadan itu adalah diupayakan kita untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dianjurkan beberapa kali hatam Al-Qur'an gitu. Karena memang baginda Nabi Muhammad SAW itu pertama Al-Qur'an Al-Qur'an itu diturunkan ketika bulan Ramadan. Maka sangat pas sekali ketika bulan Ramadan kita itu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Mungkin membacanya di siang hari atau di malam hari. Lah, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang baik itu adalah tadarus. Tadarus itu kalau diartikan secara bahasa itu saling belajar sebetulnya, saling belajar. Satu membaca, yang lain itu niteni atau nyimak sehingga kalau ada kesalahan perlu diperbaiki seperti itu. Itu namanya tadarus. Nah, ini ternyata dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika Ramadan. Beliaunya setoran hafalan kepada malaikat Jibril, setoran hafalan gitu. Ya tentunya karena Nabi ya setorannya ke malaikat Jibril. Kalau kita ya setorannya ya kepada orang-orang atau kepada teman-teman yang memang kemudian menjadi apa istilahnya itu, kelompok atau kemudian menjadi bagian daripada misalnya di masjid ya di masjid, atau misalnya di musala ya musala, seperti itu. Lah, berbicara tentang Al-Qur'an ya niku wau memang dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an ketika bulan Ramadan. Bahkan ini pernah dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi itu ketika Ramadan itu siangnya hatam, malamnya hatam. Jadi ketika 1 bulan itu berarti hatam 60. Hatam 60 Al-Qur'an. Sama dengan imam-imam mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu beda dengan di luar bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan itu bacaan Al-Qur'annya itu maksimal. Maka pada kesempatan kali ini
pemirsa channel TV, channel YouTube Masjid Miftahul Ittihad, izinkan kami menyampaikan bahwa marilah kita sama-sama berlomba-lomba menyempatkan diri untuk menghatamkan Al-Quran. Setidak-tidaknya dalam sebulan itu pernah hatam satu hataman. Kalau tidak, wah ini eman tentunya. Kalau bisa 2, kalau bisa 3, seperti itu. Ya. Harapan saya seperti itu. Ya termasuk saya pribadi. Mudah-mudahan di Ramadan ini nanti bisa hatam sampai beberapa kali hataman. Amin ya rabbal alamin. Nggih, niku Mbak. Baik, Masya Allah luar biasa sekali ya Ustadz tema kita hari ini dan juga pembahasannya yang sungguh luar biasa sekali. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak menyerah di pertengahan jalan. Amin, amin. Karena justru di garis finish Ramadan semakin dekat, itu semakin banyak sekali rintangannya ya Ustadz. Betul, Nah, betul. mungkin dari Ustadz ada closing statement atau pesan yang ingin disampaikan terkait tema kita hari ini Ustadz? Oke. Jadi kalau boleh kemudian saya menutup pada pertemuan ini dengan, kalau bahasa sekarangnya itu kata-kata hari ini. Iya, betul. Kata-kata hari ini. Maka adalah gunakan kesempatan Ramadan pada saat ini, karena kita belum tentu akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Mbak. Mungkin sebelum saya juga nutup, izin untuk menyampaikan satu kisah, Mbak ya. Iya, silakan. Satu kisah. Dulu itu ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu biasanya rada keras kepada Nabi Muhammad, kepada Islam itu rada keras orang Yahudi. Tapi ketika Ramadan itu melihat orang Islam sedang berpuasa, ternyata ada anaknya orang Yahudi ini mukel, bahasa sampean itu tadi bukan mukel, makan, Mbak. Karena memang dia non Islam kan. Iya. Dia makan di siang hari. Akhirnya ayah ini marah. Saking marahnya anak itu ditampar. Dan dia bilang, kamu tidak tahu tak, bahwa orang Islam pada saat ini sedang puasa. Kamu tidak menghormati. Lah, tidak lama kemudian sang ayah itu meninggal. Lalu ada seseorang yang bermimpi bahwa sang ayah tersebut sedang berada di dalam surganya Allah. Padahal dia tidak puasa, dia posisi marah itu posisi non muslim. Karena dia marah, kemudian Allah memberikan keistimewaan seperti ini. Sempat ditanya, apa sih yang menyebab kamu kemudian bisa seperti ini? Apakah kemudian gara-gara kamu itu dulu pernah menampar anakmu karena makan di siang hari? Dia menjawab iya. Tapi kan kamu bukan orang Islam. Allah telah mengislamkan saya ketika saya mau mati. Ketika nazar itu loh. Ketika nazar, Allah memberikan keistimewaan demikian. Lah, maka dengan ini Nabi Muhammad SAW kan pernah menyampaikan seperti ini. Man fariha bituhuli Ramadan, seperti itu. Barang siapa yang kemudian senang dengan masuknya bulan Ramadan, maka orang tersebut nanti akan haramallahu jasadahu ala nira. Allah akan mengharamkan jasadnya pada api neraka. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semua yang umat Islam, insyaallah akan mendapatkan lebih yang dari itu. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada seluruh pemirsa channel YouTube Masjid Miftahul Ittihad. Matur nuwun. Terima kasih banyak Ustadz, dan terima kasih juga untuk sahabat YouTube Masjid Miftahul Ittihad yang telah menyaksikan program indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus program-program Syiar Ramadan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kebaikan ini bisa sampai lebih ke banyak orang. Saya Aurelia Devitasari beserta kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.